Baki Always, Bella Marcella, Usur Zimpat, Wong Bagus, Suharto, dan semua penonton setia YPB Movie. Halo semuanya, masih bersama YPB Movie. Di video kali ini, YPB akan membahas sebuah cerita Dragon Ball lagi, yaitu Dragon Ball V. Menceritakan pertarungan sengit, yaitu Pangeran Congak demi menyelamatkan alam semesta ke-6 dari musuh yang melampaui dewa. Jadi nggak usah banyak cincang, langsung kita gas lah. Di sebuah planet alam semesta ke-6, planet Arlia, nampak ada seorang bangsa Saiyan bernama Kapten Alpha, bukan Indomidi, kini terluka sangat parah. Temannya nampak khawatir melihat banyak mayat di tempat itu yang sepertinya sudah dibantai oleh seseorang. Tiba-tiba, musuh yang menyebabkan semua itu muncul di belakang orang itu hingga membuatnya sangat kaget. Orang itu akhirnya menjelaskan bahwa musuh yang mereka hadapi adalah bajak luar angkasa. Berbeda dengan Saiyan biasa, bangsa Saiyan di semesta ke-6 adalah polisi penjaga galaksi. Jadi mereka menganggap musuh ini hanyalah sampah alam semesta yang selalu berbuat kekacauan. Dengan tekad kuat, pria itu menegaskan mereka para Saiyan telah berkembang sejauh ini sebagai sebuah spesies karena mereka rela mati demi tujuan mereka. Dan dia katakan kalau bajak angkasa nggak akan bisa meniru bangsa Saiyan. Namun, penjahat itu nggak takut sama sekali. Dia malah tertantang untuk menghabisi semua Saiyan yang ada di sini. Tiba-tiba, seseorang dari belakang menyerang pria Saiyan itu hingga akhirnya pria itu terjatuh nggak berdaya. Rupanya, itu adalah teman si penjahat yang datang menghabisi pria itu. Para penjahat nampak kecewa dengan kekuatan para Saiyan karena awalnya mereka anggap Saiyan itu kuat. Tapi ternyata bagi mereka itu nggak lebih hanya sebuah lelucon konyol. Temannya mengingat bahwa jenis Saiyan ini nampak seperti Saiyan yang ada di tabung dewa. Selain itu, mereka juga tahu soal keberadaan para Saiyan yang ada di semesta ke-7, yaitu para Saiyan yang bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan cara berubah ke dalam bentuk Super Saiyan. Tapi karena Saiyan di sini mudah sekali mereka kalahkan, para penjahat anggap Saiyan ini bukanlah pengguna Super Saiyan seperti yang mereka cari. Dan akhirnya ditunjukkanlah bentuk dari para penjahat ini yang bernama Oren dan juga Kamin yang merupakan bangsa Tapel. Oren sungguh tertarik dengan para Saiyan yang dimaksud oleh Kamin dan ingin segera bertemu dengan mereka. Kamin menemukan sebuah alat yang dia pikir digunakan oleh para Saiyan untuk meminta sebuah bantuan. Oren membenarkan itu. Dia pikir alat itu bisa mengirimkan sebuah sinyal darurat jika sesuatu bahaya terjadi pada para Saiyan. Dan seperti yang mereka duga, sebuah pesawat Saiyan datang ke tempat mereka karena menerima sinyal. Hal itu membuat mereka sangat tertarik untuk menyambut kedatangan Saiyan lain. Di dalam pesawat itu, seorang Saiyan bernama Skirot diberitahu oleh alat mata-mata bahwa ada dua musuh di bawah sana. Di sini, Skirot adalah orang yang sombong dan gak mau peduli soal pertempuran yang ada di bawah. Dia berkata lebih baik menjaga pesawat ini saja. Hal itu karena dia selalu dianggap beban oleh Kapten Alpha dan para Saiyan lain yang gak ingin Skirot ikut dalam misi ini. Jadi bila ada kesempatan, Skirot cuma ingin nyampah supaya dia mendapatkan banyak pujian kalau bisa mengalahkan musuh seorang diri. Tapi juga jika situasinya buruk, Skirot lebih memilih untuk kabur saja. Alat mata-mata membalas, jika Skirot dulu mau ikut selalu dalam misi para Saiyan, mungkin dia nggak akan jadi beban lagi. Namun Skirot tetap nggak akan maju karena di bawah masih banyak Saiyan dan juga Kapten Alpha yang sedang bertarung. Selain itu, Skirot sebenarnya ogah bertarung karena nggak ingin mati sia-sia. Dia menegaskan perjuangan hanyalah untuk bersenang-senang. Tiba-tiba alat mata-mata memberitahu kalau Kapten Alpha memberikan sinyal bahaya. Hal ini sontak membuat Skirot kaget dan penasaran apakah semua Saiyan berhasil dikalahkan semuanya. Skirot menjadi pusing 7 keliling dan khawatir soal keadaan Kapten Alpha. Bagaimanapun, Alpha adalah kapten mereka dalam misi ini. Skirot merasa nggak mungkin bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Tapi dia yang makin penasaran dengan apa yang terjadi, memilih untuk turun dan memeriksa semuanya. Skirot segera turun dan mencari di mana sumber sinyal bahaya itu dikeluarkan oleh Kapten Alpha. Gak lama kemudian, Skirot menemukan Kapten Alpha yang saat ini sudah nggak bernapas lagi. Dia merasa sangat terkejut, nggak ada lagi Saiyan yang tersisa. Tiba-tiba, Oren dan Kamin
datang mengagetkannya, yang ternyata merekalah yang mengirimkan sinyal itu untuk menipu Sekirot. Sekirot menoleh ke belakang dan sangat terkejut melihat dua musuh bajak angkasa. Gak pernah terpikir olehnya bakal bertemu dengan musuh pengacau alam semesta ke-6. Kamin dan Oren nampak kecewa karena yang datang bukanlah Saiyan kuat yang mereka harapkan. Jadi mereka akan segera membunuh Sekirot di sini demi mengurangi populasi Saiyan. Sekirot yang gak bakal biarin itu segera gas maju menyerang, berharap bisa mengalahkan mereka. Namun dengan gerakan yang sangat cepat, dua penjahat itu menghajar Sekirot cukup keras. Terakhir, mereka melancarkan tendangan serentak yang menghantam Sekirot dan membuat tubuhnya terpental menghantam tanah. Sekirot nampak mendapatkan luka yang parah dan gak bisa berbuat apapun untuk bangkit lagi. Dan dia yang memiliki mental pengecut ini minta belas kasihan dari dua penjahat itu untuk nggak membunuhnya. Dua penjahat itu hanya melihat Sekirot seperti sebuah sampah yang memohon ampun pada mereka. Tapi Sekirot nampaknya dibiarkan hidup oleh mereka. Sekirot segera melaporkan kejadian ini pada Raja Saiyan, yang dimana banyak Saiyan telah tewas oleh bajak angkasa yang masih hidup. Sang raja cukup sedih mendengar kematian Kapten Alpha, karena Alpha menolak sebuah tahta demi menjadi pasukan Saiyan di garis depan. Baginya, Alpha adalah seorang yang sangat patut dicontoh, hingga para Saiyan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap perjuangan. Dan tanpa bantuan Alpha, mereka para Saiyan gak akan pernah menjadi pejuang bangga seperti sekarang ini. Dan di sini Sekirot mengarang cerita kalau dialah yang sudah menghabisi semua bajak angkasa demi membalaskan semua kematian teman-temannya. Raja Sadala yang percaya gitu aja akan memberikan penghargaan pada Sekirot atas tindakan heroiknya. Raja Sadala memikirkan bahaya yang bakalan terjadi karena bangsa Tapal yang diperkirakan hancur kini telah kembali untuk mengacau. Bahkan mereka jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka punya rencana menguasai alam semesta, bahkan menurut Sekirot ada lebih banyak bangsa Tapal yang selamat. Itu artinya peperangan Saiyan melawan Tapal akan kembali terjadi seperti dulu. Sekirot menjelaskan, ras Tapal sedang memperluas wilayah kekuasaannya, mengambil alih banyak planet, menggunakannya untuk energi dan mengembangkan teknologi hingga mereka menjadi masyarakat modern. Dan Sekirot menegaskan kalau Saiyan memiliki informasi penting yang berguna untuk menghentikan bangsa Tapal sebelum rencana mereka sukses. Sekirot mendapatkan info kalau planet Saiyan adalah target bangsa Tapal selanjutnya. Bangsa Saiyan adalah cagar alam terbesar yang memiliki sumber daya di mana-mana. Jadi mereka harus segera mempersiapkan diri pada pertempuran. Raja Sadala telah mengatur pertemuan dengan Raja Gardenia, yaitu sekutu para Saiyan. Mereka akan membahas pembuatan benteng di planet masing-masing dalam persiapan invasi musuh. Karena itu, Raja akan ditemani oleh penjaga elitnya. Dan nampak, Cabba akhirnya dipanggil untuk bertugas melatih pasukan Saiyan demi persiapan perang. Meski begitu, Cabba menolak dan ingin pergi bersama dengan Raja. Dia ingin selalu melindungi keberadaan Raja dari serangan musuh-musuh. Dia tahu Cabba adalah satu-satunya Super Saiyan di antara mereka semua. Jadi Cabba ditugaskan untuk melatih pasukan Saiyan demi mendapatkan Super Saiyan juga. Untuk Kel dan Caulifla, meski mereka juga Super Saiyan, tapi mereka bukan bagian dari pasukan Saiyan. Mereka hanyalah berandal di planet ini. Dan rupanya, semua itu adalah ide dari Sekirot yang membuat Raja Sadala percaya pada keputusannya. Kemudian, Cabba mengungkapkan bahwa dia sudah pernah mencobanya. Tapi, menjadi Super Saiyan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan Cabba menyarankan Caulifla karena dialah yang bisa mengajari Super Saiyan dengan cepat. Raja Sadala setuju, Caulifla dan Kel akan sangat berguna bagi mereka. Hubungan Cabba dengan para berandal Saiyan itu telah membantu kerajaan Saiyan dengan baik. Bahkan sejarah baru mungkin akan tercipta kembali. Selain itu, ketegangan soal Kel yang berubah jadi Super Saiyan legendaris akhirnya terhenti berkat turnamen kekuasaan dulu. Jadi Raja Sadala menugaskan Cabba untuk melaksanakan apapun yang penting bisa membuat pasukan Saiyan memiliki pertahanan yang kuat. Cabba mengerti dan akan melakukan semuanya dengan baik. Kemudian Cabba teringat dengan Vegeta gurunya, dan Vegeta dia yakin adalah orang yang paling dibutuhkan saat ini untuk bantu para Saiyan. Selain itu, Champa pernah berkata kalau Cabba berhutang budi pada Vegeta. Jadi Cabba bertekad harus membawa Vegeta ke semesta ke-6. Di sisi lain,
Raja Sedala telah menaiki pesawat menuju ke planet Gardenian. Mereka cukup kagum karena Gardenian ingin menyewa mereka untuk melindungi planetnya dari penyerangan bangsa Tapal. Skirot yang ikut bersama Raja sangat paham kalau bangsa Tapal merupakan ancaman besar. Raja menjelaskan, Saiyan dan Gardenian merupakan sekutu yang dekat. Jadi bagaimanapun juga mereka harus membantu melindungi planetnya dari ancaman musuh masa lalu. Tiba-tiba sebuah pesawat Tapal datang mengagetkan mereka semua. Raja sangat kesal melihat itu. Ditambah Tapal bisa hidup di ruang angkasa, jadi mereka harus segera mengalahkannya sebelum pesawat ini hancur. Dua pesawat itu kemudian saling kejar-kejaran dan terjadilah perang besar di ruang angkasa. Di sisi lain, kembali ke planet Sadala, Vegeta yang ditunggu akhirnya tiba di semesta ke-6 menggunakan kubus penjelajah. Vegeta datang dengan sangat serius dan siap melindungi planet Saiyan seperti yang ada di cerita Dragon Ball Kakumei. Vegeta yang baru melihat planet Sadala nampak cukup terkejut dengan keadaan planetnya. Ditambah, kubus milik Champa membawanya dengan sangat cepat hingga bisa sampai di semesta ini. Vegeta segera turun ke bawah yang nampak para warga Saiyan melihatnya dengan penuh penasaran. Tiba-tiba para pasukan patroli Saiyan datang menyergap Vegeta. Mereka menanyakan siapa Vegeta dan apa tujuannya sampai datang ke sini. Vegeta hanya melihatnya dengan penuh keseriusan tanpa menjawab ucapan mereka. Pasukan Saiyan bahkan ada yang merasa kalau Vegeta adalah salah satu dari anak buah Caulifla. Temannya membalas, Caulifla memang sangat menakutkan bagi banyak orang. Tapi anak buahnya hanyalah keroco yang gak memiliki kekuatan apapun. Jadi mereka menyuruh Vegeta untuk segera pergi atau mereka akan menangkapnya dan memperlakukannya tidak baik. Tertantang mendengar itu, Vegeta segera meremehkan mereka dan menyuruhnya untuk mendengarkan ucapannya. Mereka yang marah segera gas maju menyerang bersamaan. Dengan gampangnya, Vegeta berhasil menghajar salah satu dari mereka hingga yang lainnya merasa sangat terkejut. Pria tersebut langsung terpental menghantam tembok dengan sangat keras. Setelah itu, Vegeta menghajar sisanya sampai semuanya langsung terkapar nggak berdaya. Dari arah belakang, banyak pasukan Saiyan yang mengarah cepat pada Vegeta. Dengan percaya diri, mereka semua melakukan serangannya dan berharap Vegeta nggak bisa melakukan apapun. Tapi sebelum itu terjadi, Vegeta berubah menjadi Super Saiyan 1 yang mengagetkan semuanya. Hingga akhirnya dalam satu serangan saja, puluhan Saiyan berhasil Vegeta kalahkan dengan sangat easy sekali. Nampak semuanya tepar nggak bertenaga di hadapan sang pangeran Saiyan. Vegeta berharap kalau mereka bukanlah pasukan elit bangsa Saiyan, karena kalau benar faktanya itu sangat mengecewakan bagi Vegeta. Kemudian Cabba datang menyapa Vegeta dan cukup terkejut Vegeta sudah mengalahkan banyak pasukan Saiyan. Vegeta segera menoleh dan menunjukkan senyuman karirnya yang tinggi. Bagaimanapun, Vegeta yang sekarang bukanlah tandingan para keroco bodoh. Kembali ke tempat Raja Sadala, nampak pesawatnya nggak bisa bergerak menerima sebuah gelombang dari pesawat musuh. Raja Sadala bingung, tujuan bangsa Tapal ternyata untuk menangkap mereka. Dengan sangat mudah, musuh bisa menghancurkan pesawat mereka, dan hal ini membuat Raja Sadala nggak bisa berbuat apapun. Kemudian, dia melihat Skirot yang nampak berbeda dibandingkan biasanya. Skirot menatap Raja Sadala dengan penuh rasa serius, yang sepertinya ini semua merupakan rencana Skirot yang berkhianat dari para Saiyan. Tiba-tiba, Skirot berubah menjadi bangsa Tapal yang rupanya dia adalah Oren yang menggunakan tubuh Skirot. Raja Sadala sontak terkejut melihat hal itu. Kemudian Raja Sadala menggunakan pakaian tempurnya dan terpaksa akan menghadapi para bangsa Tapal. Raja Sadala mengatakan kekesalannya pada bangsa Tapal yang selalu mengacaukan alam semesta. Oren menegaskan mereka mempunyai sebuah rencana dan mereka membutuhkan Raja Sadala untuk membantu mereka. Sebaliknya, Raja Sadala selalu menganggap bangsa Tapal sangat serakah. Dan apapun yang disentuh para Tapal akan menjadi debu. Yang simpelnya, Tapal selalu menciptakan kehancuran bagi kehidupan alam semesta. Dan faktanya, para Saiyan sudah menghancurkan kerajaan Tapal. Jadi, Raja mengingatkan semua itu untuk membuat dua Tapal ini sadar. Oren membalas, mereka memang menyadari kehancuran bangsa Tapal. Tapi mereka akan membalas dendam atas semua itu. Mendengar itu sontak membuat Raja Sadala nampak sangat terkejut.
Kamin juga nimbrung bahwa mereka akan membersihkan planet Sadala demi kerajaan Tapal bisa dilahirkan kembali. Dahulu kala, Kamin dan Oren merupakan bangsawan di planet Tapal. Mereka dicintai dan dipuja semua orang sampai akhirnya mereka berdua jatuh sakit. Ayah mereka mencuri planet dan menjual sumber daya untuk menciptakan planet barunya. Setelah itu, sang ayah mencoba segala cara untuk menyelamatkan anak-anaknya. Namun, usahanya tersebut berakhir dengan gagal. Hal ini membuat sang ayah frustasi karena nggak ada cara lagi yang bisa dia lakukan. Si asisten ayahnya mengatakan ada seorang ilmuwan kepercayaan yang bisa mengembangkan sebuah super komputer menggunakan DNA-nya dan akan menjadi seorang super Tapal. Tapi mereka membutuhkan sebuah sumber daya yang bukan sembarangan. Zat yang mereka butuhin hanya tersedia di planet Sadala yang kaya akan sumber alam. Mereka mempunyai sebuah mesin yang mampu menguras sumber daya planet tersebut demi menciptakan super Tapal. Mendengar hal itu, sang ayah langsung setuju. Dia akan melakukan apapun demi menghidupkan kedua anaknya kembali. Akhirnya, sang ilmuwan akan melakukannya untuk kemajuan alam semesta dan kerajaan Tapal. Selain menghabiskan semua sumber alam di setiap planet, mereka juga akan mengembangkan kota-kota maju dan menjualnya sehingga mereka dapat mempertahankan proses ini. Setelah itu, Oren dan Kamin dimasukin ke dalam kapsul inkubator oleh seorang ilmuwan yang sangat hebat. Selain itu, ilmuwan tahu kalau si asisten memiliki tujuan untuk memperluas kerajaan Tapal dan memperbaiki kehidupan Tapal dengan cara apapun. Setelah beres, sang ayah dan asisten bersiap untuk menyambut kebangkitan Oren dan Kamin yang telah diubah menjadi seorang super Tapal. Tapi tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi. Oren dan Kamin malah membunuh sang ilmuwan juga menyerang si asisten. Ayahnya menyadarkan kedua anaknya bahwa dia adalah ayah mereka. Awalnya mereka seperti percaya itu adalah ayah mereka. Namun tiba-tiba Oren malah membunuh ayahnya juga, seperti Android 17 membunuh Dr. Gero. Setelah ayah mereka mati, para pasukan Tapal menyerang mereka secara bersamaan. Namun naasnya, dengan mudah semuanya dikalahkan. Setelah itu, keduanya pergi dengan program yang sudah tertanam dalam tubuh mereka untuk membangkitkan kerajaan Tapal kembali dengan cara yang baru. Dalam program mereka, telah ditanamkan untuk mengambil sumber daya dari setiap planet. Tapi mereka sadar, semua planet tersebut berada di bawah perlindungan bangsa Saiyan. Bangsa Saiyan memiliki pos-pos yang tersebar di galaksi. Karena itulah, mereka akan memaksa Raja Sadala untuk membantu mereka mensukseskan rencana ini. Tiba-tiba, Kamin muncul mengagetkan Raja Sadala dan menggunakan sebuah teknik yang dalam sekejap, Kamin mampu merasuki tubuh Raja Sadala. Ternyata, inilah rencana yang mereka maksud. Dengan tubuh Raja Sadala, maka mereka bisa memasuki pertahanan para Saiyan dengan sangat mudah. Di dalam pesawat sendiri, nggak ada yang sadar dengan semua ini. Artinya, dua bangsa Tapal telah siap melaksanakan rencana mereka. Lalu, apakah yang bisa dilakukan Vegeta dan Cabba untuk mengalahkan mereka? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.